Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba bertanya dulu kepada Satgas Covid. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, terima kasih Mas Heri sudah diberikan waktu. Mas Heri, beberapa calon penumpang yang mau bepergian, mungkin karena libur Natal tahun baru, mengeluh karena aturan yang tadinya hasil tes antibodi menjadi antigen itu berubah hanya beberapa pekan sebelum mereka bepergian dan akhirnya beberapa itu batal. Nah, pertanyaan besarnya adalah begini, Mas, apakah memang pemerintah dalam hal ini Satgas COVID-19 punya strategi besar bahwa untuk mengurangi resiko penularan karena bepergian atau libur panjang ini sudah dilakukan. Lalu aturan antigen ini apakah memang hanya sampai libur tahun baru atau akan berlaku seterusnya? Bagaimana Mas Heri? Iya, terima kasih Bang Leo. Pertama kami mohon maaf ya kepada masyarakat jika mengalami ketidaknyamanan atas beberapa regulasi yang diberikan. Namun kami juga mohon permaklumannya karena sebenarnya sejak awal bulan itu Satgas melalui Pak Doni Monardo sudah selalu mengingatkan bahwa liburan itu adalah saat yang kritis. Dan biasanya akan diikuti oleh kenaikan kasus dalam jumlah yang besar. Makanya selalu dihimbau waktu itu adalah sebaiknya melakukan liburan aman tanpa perjalanan, liburan aman tanpa bepergian, liburan aman di rumah saja. Ini bolak-balik sebenarnya sudah kita sampaikan. Kita juga sampaikan data kenaikan kasus di tiap-tiap liburan itu secara rutin bahkan. Tapi kemudian sepertinya kalau hanya dengan himbauan memang masyarakat Indonesia ini yang sudah 10 bulan terkungkung di rumah gitu ingin melakukan liburan tidak bisa gitu. Akhirnya pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang cukup signifikan dengan membatasi mobilitas. Itu intinya itu adalah membatasi mobilitas sebenarnya. Karena mobilitas kemudian kerumunan itu menciptakan faktor atau menciptakan penularan baru. Sebenarnya itu sih dasar dari regulasi ini. Tapi kemudian pada pelaksanaannya di lapangan karena wilayah di Indonesia ini seperti saat ini ya beragam dan kemudian Satgas juga memberikan kewenangan untuk masing-masing daerah, Satgas di daerah untuk mengambil kebijakan yang sesuai. Baik, jadi sebetulnya kalau dikatakan bahwa perubahan tes dari antibodi ke antigen itu salah satu contoh rem mendadak yang harus ditarik, itu benar apa tidak, Mas Heri? Ya, saya rasa ya kurang tepat lah kalau disebut sebagai rem mendadak. Sebenarnya antigen ini ada juga sejak awal dan memang dalam perkembangannya karena semua ini adalah melihat apa hasilnya gitu, dianggap antigen ini lebih akurat dibandingkan antibodi gitu. Oke, maksud saya begini Mas Heri, setelah liburan Natal tahun baru, apakah antigen ini akan terus diberlakukan secara standar? Maksud saya itu Mas, karena ini kan perubahannya baru beberapa waktu saja ya menjadi antigen ini Mas Heri. Saya rasa kita harus melihatnya ini sebagai salah satu bentuk improvement dalam upaya mitigasi, Bang Leo. Jadi memang antigen, antibodi, kemudian kita dalam perjalanannya kita ketemukan ketidakakuratannya dan kita mendapatkan alat tes yang lebih cepat dan juga murah kayak gitu dan dengan akurasi yang lebih tinggi. Makanya kecenderungannya kita akan pakai di sana. Baik. Jadi ke depan strategi ini akan terus jangka panjang ya, tidak on spot begitu ya Mas Heri ya? Iya, kami akan menyesuaikan tentu saja karena ini untuk yang ini untuk antisipasi liburan Natal dan Tahun Baru, tentu berikutnya kami akan siapkan regulasi yang lebih komprehensif dan jangka menengah lah. Saya nggak berharap jangka panjang karena saya juga berharap pandemi ini segera berakhir. Iya, dan komunikasi sampai kepada masyarakat yang paling bawah begitu Mas Heri ya? Betul. Baik. Terima kasih Mas Heri Trianto sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi.
Ya baik, Bang Elman, kalau dikatakan oleh Satgas sebenarnya sudah direncanakan, walaupun memang mungkin karena dinamika pengetahuan kita tentang COVID ini juga berkembang pelan-pelan, akhirnya seakan-akan kesannya ada rem-rem mendadak. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan kata kuncinya adalah bahwa setiap liburan panjang itu, kalau itu ditolerir, itulah saat-saat kritis kita kan. Karena datanya menunjukkan selalu naik setelah itu ya? Itu fakta. Angka COVID-nya, gitu. ya. Itu bukan meraba-raba kan. Faktanya kan begitu. Yeah. Setiap kali liburan panjang, maka penularan COVID-19 itu langsung meledak. Nah, itulah sebetulnya harapan kita. Aturan seperti ini bukan aturan yang sepotong-sepotong, tidak berlaku hanya untuk seminggu. Karena pandemi ini kan dia tidak berhenti setelah seminggu kan. Dia tetap ada di sekitar kita kan. Maka itu menurut saya masyarakat juga harus menyikapi ini dengan positif. Maksudnya adalah surat edaran ini supaya kita juga membatasi diri untuk meninggalkan rumah kita, meninggalkan kota kita. Sebenarnya tujuannya itu, tapi pertanyaannya begini Bang, kenapa tidak dikatakan saja jangan pergi? Atau seperti waktu di awal-awal pandemi kan kita masih ingat sangat ketat diberlakukan, orang tidak boleh pergi, tidak boleh keluar, berjalan juga sangat susah. Kenapa tidak dikembalikan ke kondisi itu saja Bang? Sebetulnya pernyataan seperti itu kan nggak pernah ditarik pemerintah. Pemerintah tidak pernah mengumumkan sekarang boleh pergi. Sekarang pengetatan pergi keluar kota dicabut, kan tidak pernah. Sebetulnya himbauan bahkan juga mungkin itu larangan ya. Larangan bepergian keluar kota itu berlaku loh sebetulnya. Masih berlaku. Nah, hanya kita suka nyuri-nyuri. Maka itu sebetulnya saya tidak terima ketika ada orang protes di bandara atau di stasiun kereta api, marah-marah lagi kan. Kan baru-baru ini kan ada juga yang marah-marah kan. Sampai ke begini, coba ini periksa ini. Pandemi ini tidak bisa karena kekuasaan. Pandemi ini hanya bisa disikapi dengan sikap positif kita masing-masing untuk tetap 3M. 3M tambah jangan bepergian keluar kota kalau nggak terpaksa kan gitu. Karena virusnya tidak pilih-pilih ya? Tidak ada urusan kau jadi pengacara kek, kau jadi menteri kek, kau jadi apa, tidak ada urusan buat pandemi. Kau melanggar, tidak melakukan 3M, kena. Jadi saran saya masyarakat jangan menyikapi surat edaran ini dengan emosi. Sikapilah dengan positive thinking. Benar ini semua ini. Dan kan kalau kita lihat foto di media Indonesia hari ini kan, ini anak-anak kan tergambar di sini. Pergi juga ya? Pergi juga. Mau pergi. Sekarang pertanyaan saya ini, apa kepentingan anak ini harus keluar kota? Jadi, Bang, pertanyaan berikutnya adalah begini Bang, banyak orang beralasan sudah berapa, 9 bulan, 10 bulan, sudah lelah, sudah capek. Bolehlah kami melonggarkan diri sedikit, karena kalau tidak begitu, kami berbahaya juga, bisa stres. Nah ini bagaimana mengatasinya, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu Bang, pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu menangani COVID-19 tanpa rem mendadak ini? Menurut Ibu bisa nggak? Ya betul, soalnya betul Pak ya. Ini kan tahun baru ini kan sudah jauh-jauh hari sudah tahu ini ya. Jadi seperti tadi Ibu beratkan kendaraan, sudah tahu di mana jalanan yang ada tanjakan. Ya ini di tahun baru inilah. Jadi harus memang ambil ancang-ancang. Jadi harus ada regulasinya yang tepat sehingga pencegahan COVID ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi kan itu kalau misalnya mendarat seperti tadi itu kan tahun baru kan sudah jauh-jauh hari sudah tahu bahwa setiap tahun baru tanggal 25 sampai tanggal misalnya 4 itu libur panjang misalnya, maka
pembuluh dan penumpang. Ya, jadi ini soalnya dari jauh hari sudah diambil kebijakan-kebijakan yang tidak secara tiba-tiba. Karena ini waktu pertama PSBB juga dialami nih ya, termasuk kemenakan saya dulu waktu PSBB pertama dari Banjarmasin sudah di bandara Pak, baru keluar aturan. Akhirnya tidak jadi berangkat. Ya, jadi memang dikatakan masyarakat itu aparatnya tidak mengikuti aturan, tapi juga dari atasan juga atau dari aturan juga itu biasanya tidak terlalu ketat ya. Kurang dini begitu ya dikasih taunya Bu ya, kurang awal begitu ya. Iya betul. Karena ini kan sudah tahu bahwa tahun baru itu selalu menumpuk atau menunjuk itu penumpang. Maka soalnya jauh-jauh hari sudah ada peringatan ya, aturan-aturan atau regulasi yang kedua belah pihak itu bisa menerima dengan secara baik. Karena ini kan kepentingan bersama juga Pak ya, bukan kepentingan perorangan. Ya, itu saja barangkali. Baik. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada Pak Izar di Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Herman, Saragi. Selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Izar. Ya, jadi begini, ini kan pandemi ini sudah, atau COVID-19 ini kan sudah berlangsung lama ya, udah 1 tahun lah. Ya. Semestinya kita sudah punya cukup data, sudah punya cukup pengalaman, baik internasional, nasional gitu ya, untuk dijadikan bahan untuk membuat planning yang benar gitu. Jadi kita berharap baik pemerintah pusat maupun daerah, baik gugus tugas atau bukan gugus tugas, itu memperlihatkan leadership-nya kepada masyarakat gitu. Cobalah membuat planning yang benar ya, kemudian delivery-nya juga benar kepada masyarakat, sehingga tidak mendadak seperti sekarang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita kan katakanlah punya budget yang besar dalam mengendalikan ini. Coba sedikit berfokus kepada preventif ya, proaktif dan preventif gitu ya. Terus misalnya sekarang ini yang bermasalah kayak kemarin misalnya yang untuk yang gratis kemarin itu vaksin ya. Vaksin kan gratis. Nah sekarang ini dalam rangka antisipasi dan tindakan preventif ini melakukan tes ini, swab dan sebagainya ini sangat dikomersialisasi ya. Kadang-kadang ini salah satu tindakan preventif yang akan kita jangan dikomersialisasi sehingga masyarakat itu agak sulit untuk melakukan tes dalam rangka preventif ini. Saya kira demikian itu yang ingin saya sampaikan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izar ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Elman, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Naik mobil, maka kalau ngerem mendadak itu menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap peraturan lalu lintas. Sekaligus dia tidak waspada terhadap lingkungan. Nah, kaitannya dengan COVID-19 sudah jelas bahwa liburan Natal dan Tahun Baru ini memungkinkan timbulnya klaster baru karena gerakan manusia. Nah, untuk itulah yang jadi masalah. Vaksinasi yang sekarang diambil dengan biaya 17 triliun oleh pemerintah, kemudian 1,2 nanti 1,8. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana COVID merah putih? Kemudian untuk mendeteksi bahwa dia terpapar COVID-19 itu ada genus yang dari Gajah Mada itu. Itu cukup 8 menit tapi sudah valid, sudah dicoba oleh Hamengkubuwono ke-10. Kenapa sih kita kok ngambil yang dari luar? Itu jadi pertanyaan. Tapi yang dari luar ini menurut ilmu kedokteran sangat berakibat berat Sinovac ini. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mengatakan mendukung Bang sebetulnya bagaimana kemudian kita bisa mencegah COVID-19, tapi kalau seperti kata Bu Lia tadi katakan boleh tidak diinformasikan lebih awal supaya kemudian jangan sampai masyarakat ya kecewa karena sudah sampai di bandara baru berubah aturannya. Tadi juga Pak Izar mengatakan yang paling penting juga adalah tindakan preventif. Bagaimana Bang Iman? Iya, setuju. Kita juga mendorong pemerintah juga jauh-jauh hari sudah harus mensosialisasikan aturan-aturan seperti ini. Sehingga masyarakat juga memang betul agar tidak sempat memesan tiket dan sebagainya kan gitu. Rencana berubah mendadak nanti begitu ya? Itu benar. Itu juga sebetulnya kelemahan dari pemerintah juga. Jadi komunikasi
yang kurang bisa dipahami di masyarakat. Mungkin ada komunikasi. Tadi kan Bung Heri kan bilang. Sudah jelaskan ya dari awal, Pak Doni sudah jelaskan sebetulnya. Tapi masyarakat merasa tidak ada penjelasan itu. Mungkin tidak sampai. Nah, artinya gini, pihak pemerintah menyatakan penjelasan itu sudah banyak katanya kan, dan nggak pernah dicabut. Oke, tapi pertanyaannya mengapa masyarakat merasa tidak ada penjelasan itu? Merasa baru tahu begitu ya? Merasa baru tahu. Nah, inilah yang harus disiasati oleh pemerintah. Harus mencari bentuk lain yang lebih mudah dipahami. Dan masyarakat tetap terngiang-ngiang kan. Seperti dulu ada tagline-nya pemilu tahun berapa tuh kan? Inga-inga itu. Oh iya, iklan itu ya. Inga-inga. Sampai anak kecil juga mainkan inga-inga sehingga orang tetap teringat dia kan. Waktu itu kan karena masif sekali Bang, hampir setiap jam kita melihat iklan itu sampai kemana-mana. Ini pun lama. bisa. Ini pun bisa kan. Kan ada televisi, ada koran, dan ada radio. Pemerintah bisa melakukan itu. Jadi kita sependapat lah dengan masyarakat ini bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali bentuk-bentuk komunikasi yang bisa dipahami masyarakat. Pak Izhar tadi mengatakan juga Bang Elman bahwa soal harga ya, kalau vaksin kemudian, kan vaksin juga dari awal tadinya akan ada 2 cara, yang gratis dan yang berbayar sendiri, mandiri. Tapi kemudian kan pemerintah memutuskan semua vaksin gratis atau ditanggung oleh pemerintah. Apakah hal-hal seperti ini tidak bisa dilakukan misalnya untuk uji-uji ini Bang? Apakah antigen atau misalnya swab PCR, bisa atau tidak Bang? Saya sih berpikir begini. Memang kalau vaksin itu kan angkanya kan sudah jelas. Kalau tes antigen ini kan sama tes antibody ini kan juga ini kan bervariasi kan. Kunjungan orang, bepergian orang kan nggak bisa di apa ya. Tetapi ini pun sebetulnya Bung Leo bisa pemerintah mensiasati yang lain, ya kan, supaya harganya lebih murah. Tetapi sebetulnya di atas segala-galanya itu sebetulnya beliau dimaksudkan kan begini, rakyat juga jangan tetap menggunakan normal lama bahwa sepertinya tidak ada pandemi. Secara tradisi liburan akan bepergian. Ini kan masyarakat ini kan masih menjalankan tradisi lama. Tiap Natalan. Tahun seperti baru, kita Natalan lah kita di Siantar kan. Nah, tapi dengan pandemi ini kan kita kita tunda semua sampai aman kan gitu kan. Walaupun rindu ya tetap harus dikorbankan dulu saat ini begitu Bang. Pokoknya kerinduan sampai batas tertentu kita tunda dulu. Sampai nanti sudah normal kan. Karena kesehatan nomor 1 di atas segala-galanya. Jadi sebetulnya niat pemerintah ini yang tidak dikatakan sebetulnya jangan bepergian ya kan gitu. Jangan juga merayakan perayaan Natal di gereja ya. Tatap muka fisik kan. Jadi pakai virtual kan gitu kan. Jadi ini sebetulnya cara bagaimana supaya mengendalikan meningkatnya terpaparnya virus corona ini kan gitu kan. Jadi niat pemerintah bagus, tetapi ya itulah masyarakat kadang-kadang kan selalu mencari-cari yang jadi harapan kita sekali lagi masyarakat, mari kita bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah juga bersama-sama dengan masyarakat, kita perangi pandemi ini. Pertanyaannya begini Bang, kalau kita melihat perjalanan pandemi ini kan sebetulnya bukan hanya pemerintah yang mengkomunikasikan, mengajak atau mengarahkan bangsa ini. Beberapa kali kita lihat juga ada inisiatif dari para tokoh masyarakat, tetapi ketika misalnya sosialisasi soal perjalanan yang harusnya ditunda ini saja, itu saya mungkin kurang terupdate, tapi saya agak kurang melihat bagaimana tokoh masyarakat yang berkata-kata, bagaimana para pemimpin agama yang mengatakan hal seperti yang tadi Bang Elman katakan, tunda dulu, tahan dulu, karena kesehatan keselamatan nomor 1. Ini apakah mereka kurang diajak, ataukah mereka kurang berinisiatif, atau seperti apa kalau Abang lihat? Iya, memang disinilah sebetulnya kita juga mengharapkan seperti PGI misalnya kan. Betul. KWI, ya dari Hindu, dari Buddha, dari NU, dari Muhammadiyah, tokoh-tokohnya itu marilah
meluangkan waktu, menyisihkan waktu, mengajak masyarakat untuk tetap stay di kota masing-masing. Tetap stay di rumah. Jadi tunda dulu bepergian kemana-mana. Jadi misalnya kalau misalnya katakanlah tokoh Katolik misalnya, tokoh PGI misalnya. Dalam rangkaian Natal dalam rangkaian Natal ini, mereka terbuka mengatakan di gereja ini, katakanlah misalnya di katedral atau di GPIB Immanuel tidak ada tatap muka di gereja gitu kan. Ini kan bagus kan. Supaya masyarakat juga merasakan wah itu tokoh kita aja sudah bilang begitu gitu. Bagaimana tetap menyadarkan kita bahwa kita ini tetap dalam kondisi tidak normal, itu yang paling penting. Tapi kita akan bahas di bagian berikut. Bagaimana bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, saya berharap betul apa yang kita bicarakan di sini bisa menyumbangkan juga untuk masyarakat, Bang. Tapi bagaimana sih sebetulnya cara untuk tetap mengingatkan kita semua bahwa kita ini masih ada di dalam pandemi, COVID-19, virus corona baru itu masih ada di sekitar kita, bahkan belakangan semakin dekat. Bisa bikin kita sakit, bisa bikin kita, semoga tidak, tapi bisa sampai meninggal. Sehingga kemudian rakyat itu benar-benar ya tetap menjaga kewaspadaannya. Bagaimana, Bang? Jadi begini, Bung Leo. Masyarakat ini harus menyadari bahwa COVID-19 ini bukan sebuah drama. Ini bukan hanya karena lelucon, kepanikan yang tidak berdasar. Bukan hanya cerita orang Bukan cerita orang, katanya. Ini sebuah fakta. Jadi harapan saya, terutama kita yang masih sehat ini, coba kita masing-masing membayangkan orang yang sudah terpapar COVID-19. Orang yang sedang berhadapan dengan maut. Kesulitan bernapas. Sudah pakai ventilator. Bahkan ketika dia membutuhkan ventilator tidak tersedia karena terlalu banyak orang yang memerlukan ventilator. Mau masuk ke ICU saja atau UGD susah. Orang mau masuk ICU, UGD aja tidak bisa karena terlalu banyak orang yang membutuhkan ICU sama UGD. Nah, coba kita ini membayangkan. Jadi jangan hanya membayangkan kenikmatan berlibur. Jangan hanya membayangkan kenikmatan ketemu handai tolan, saudara, orang tua di kampung halaman. Tapi bayangkan dulu ketika orang yang sedang menghadapi maut. Dan bayangkan juga ketika korban COVID itu diantar secara protokol kesehatan ke makamnya. Dia tersendiri dan hanya beberapa orang tanpa ada handai taulan. Tidak ada upacara-upacara yang tidak boleh. Gitu. Jadi, itu bisa dilakukan ya, Bang ya? Nah, ini yang menurut saya yang seringkali terabaikan orang kan, akhirnya orang hanya bisa marah-marah di airport. Orang hanya bisa marah-marah di stasiun kereta api. Orang hanya bisa marah-marah di pelabuhan. Apa ini petugas ini hanya aturan. Kau bayangkan nggak? Bagaimana kalau kau, anakmu, istrimu, suamimu, saudaramu, orang tuamu yang terkena COVID? Masih bisa nggak kau marah-marah? Paling kau marah-marah di rumah sakit. Suster, dokter. Kalau masih bisa, Bang. Kalau masih bisa. Sementara dokter juga sedang menghadapi yang lebih parah dari situ. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Saya setuju dengan keluhan masyarakat. Artinya, tolong pada pemberitahuan lebih awal, harus konsisten, betul. Tapi kita juga harus konsisten menjaga diri kita masing-masing. Ada yang mengusulkan begini, Bang Eman, orang Indonesia katanya orang yang sangat visual, melihat, menonton itu sangat menikmati dan katanya membaca agak kurang. Apakah bisa misalnya dibuat suatu kampanye masif seperti tadi Bang Eman katakan, di sekian tahun yang lalu untuk pemilu kan inga-inga itu kan sangat bunyi itu, Bang. Sampai ke rakyat, anak kecil pun tahu. Apakah pemerintah harus membuat seperti itu untuk terus mengingatkan kita bahwa COVID ini masih ada dan sangat mengancam kita, Bang? Sebetulnya, Bung Leo, itu juga bisa.
Tetapi kan sebetulnya kan orang kan tidak perlu lagi melihat visual kan. Iya. Dia udah lihat sendiri. Di sekitar sendiri. Kita makin dekat kok kejadiannya. Kalau mau tidak percaya, pergi aja dia ke Wisma Atlet. Kalau tidak mau percaya, sekali-sekali dia pergi ke rumah sakit di mana saja. Dia akan lihat bagaimana penuh sesaknya orang yang menderita minta pertolongan karena COVID-19. Nah, ini kan sebuah potret, sebuah kenyataan yang ada di sekitar kita, Leo. Jadi saya berharap semua kita tanpa kecuali harus tetap waspada. Jangankan kita, Presiden Amerika aja bisa kena. Bisa kena. Sudah kena ya? Ayo tahu nggak? Bung Leo tahu nggak itu? Presiden Amerika itu nyamuk juga nggak bisa hinggap itu. Saking ketatnya pengamanan pengamanan dia. Tapi virus corona ini tembus ke Gedung Putih. Gimana itu? Jadi jangan Leo bayangkan gara-gara Leo itu orang kaya, pejabat, dan banyak pengawal, seolah-olah virus itu tidak masuk. Hati-hati loh. Jadi jangan main-main menghadap virus ini. Jadi menurut saya masih ada kesempatan kita tundalah perjalanan keluar kota, tunda naik pesawat, tunda naik kereta api, tunda naik kapal laut, tunda juga bepergian keluar kota apakah jalan darat. Kalau ini masih sempat, sayangilah nyawamu, nyawa anakmu, nyawa istrimu, nyawa suamimu, nyawa keluargamu, dan nyawa kita semua. Baik, semoga itu benar-benar juga kita rasakan dan kita jalani, karena kalau kemudian kita tidak mematuhinya, Bang, yang kena diri kita sendiri dan orang di sekitar kita ya. Pasti. Baik, Bang Eman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, perjalanan penanganan COVID-19 masih panjang. Selama itu, kebijakan rem dan gas terus diperlukan. Sejumlah aturan perlu direvisi dengan mengadopsi kebijakan terbaru saat ini. Misalnya menggantikan tes cepat berbasis antibodi yang tingkat akurasinya rendah dengan tes usap antigen untuk keperluan persyaratan perjalanan. Aturan-aturan yang terancang dengan baik memudahkan koordinasi dan kesiapan semua pihak. Rem mendadak yang bisa mencelakakan pun dapat terhindarkan. Mari kita berdamai dengan kondisi kita, tetap 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan saya Leonard Samosir berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.